Pariwisata menyerap lapangan kerja paling banyak, menyiapkannya juga paling cepat dan lebih murah dari yang lain-lain. Tapi saya menggugah saudara-saudara sekalian, pariwisata, apakah turis mau datang melihat sampah? Indonesia indah, dia mau datang lihat kumuh, dia mau ke Bali, pantai Bali kotor. Saya di Korea ketemu tokoh-tokoh di Korea, menteri-menteri, jenderal-jenderal, kadang-kadang ya tentara dimanapun, dia nggak pakai basa-basi, bicaranya apa adanya. Dia ngomong ke saya, dia bilang, Your Excellency, I just came from Bali. Oh, Bali so dirty now. Jadi persoalan di Bali. Di musim hujan seperti saat ini di Pantai Kuta misalnya, sampah plastik hingga potongan kayu memenuhi pantai. Sampah bukan hanya dari wisatawan, tapi juga kiriman yang kerap muncul di bulan November hingga Maret. Ini sampah musiman Pak, ya katakanlah fenomena alam gitu, yang jatuhnya di bulan, mulai hitungan bulan November sampai katakanlah sampai Maret gitu loh Pak. Sampai Maret, ya cuman kita tidak bisa memprediksi volumenya aja. Ya. Sampah bukan hanya menjadi masalah di Bali. Di Tangerang Selatan, Banten, Pemda bahkan menerapkan status darurat sampah pada Januari lalu. Kondisi ini diperparah pula dengan penutupan TPA Cipecang hingga September mendatang. Sebagai solusi darurat, sampah dari Tangsel kini dibuang ke wilayah Aspek Kumbong Bogor dan Cilowong Serang. Di Bengkulu, akses jalan yang rusak menuju TPA Air Sebakul menyulitkan truk sampah. Akhirnya sampah menumpuk di jalan menuju TPA. Sulitnya akses ini juga membuat sampah akhirnya terlambat diangkut dari permukiman maupun sejumlah wilayah di Bengkulu. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Bali kotor jadi teguran keras Presiden dalam rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Sampah, saudara, memang jadi persoalan bukan hanya di Bali tapi di banyak daerah di Indonesia. Lalu kenapa sampah jadi persoalan yang sepertinya tidak pernah habis? Kami akan bahas soal ini bersama dengan pengkampanye Urban Berkeadilan Eksekutif Nasional Walhi. Sudah bergabung bersama kami Mas Wahyu Eka Setiawan, tapi sebelum saya mengawali dialog saya di pagi hari ini, saya akan menyapa dulu jurnalis Kompas TV di Bali. Sudah ada Putu Farah dan juga juru kamera Kadek Santosa di Denpasar, Bali. Saya sapa dulu Putu. Putu, ini kalau kita lihat tidak sampai 24 jam Presiden menyoroti soal sampah di Bali. Dan Selasa pagi ini ada aksi bersih-bersih langsung di Pantai Kuta, Bali. Seperti apa kegiatan aksi bersih-bersih pantai di Kuta, Bali ini dan siapa saja yang terlibat? Baik, terima kasih Adisti dan juga saudara. Pasca Bapak Presiden Prabowo sempat memberikan kritik yang cukup pedas terhadap pemerintah Provinsi Bali terkait dengan persoalan sampah dan kaitannya dengan pariwisata. Jadi pada hari ini, hari Selasa tanggal 3 Februari tahun 2026 itu dilaksanakan kegiatan karya bakti terpadu pembersihan sampah laut. Jadi aksi ini dilaksanakan bersama dengan TNI Polri, kemudian ada pemerintah daerah juga dan masyarakat juga ikut bergabung untuk bersih-bersih di pantai begitu. Jadi selain dari masyarakat umum, dari pihak TNI Polri, kemudian Pemda juga mengajak anak-anak SD, SMP, dan SMA yang kurang lebih jumlahnya terdapat 250 orang dari 4 sekolah. Dan dari Pemda sendiri, dari OPD Pemda itu terdiri yang diantaranya merupakan Dinas LH, kemudian ada Dinas PUPR, Prokopimda, Kabupaten Badung. Jadi ada sekitar 200 orang
Kemudian ada relawan juga yang juga ikut turun bersih-bersih di Pantai Kuta saat ini, ada sekitar 200 orang. Jadi dan TNI Polri sendiri mengerahkan sekitar 700 orang yang sempat dikumpulkan terlebih dahulu di shelter kebencanaan di Pantai Kuta. Jadi seluruhnya itu kurang lebih terdapat 1.000 personel yang turut melakukan kegiatan pembersihan di sini. Jadi sampahnya nanti itu akan dibawa ke TPA Suwung, dan seluruh peserta yang ikut dalam kegiatan pembersihan ini, sampah-sampah tersebut terlebih dahulu dipilah, artinya diklasifikasi berdasarkan jenisnya. Jadi sampah organik, kemudian anorganik, residu itu memang dipisahkan terlebih dahulu, baru kemudian diangkut menggunakan mobil yang memang disiapkan oleh TNI dan akan diangkut ke TPA Suwung. Untuk lokasinya, jadi pembersihan ini sebetulnya dilakukan merata di sepanjang pantai selatan Bali. Jadi dari utara itu di Pantai Legian, kemudian Pantai Kuta, Pantai Jerman, jadi menuju ke selatan itu Pantai Kelan, ada Pantai Kedonganan, dan yang paling selatan itu adalah Pantai Jimbaran. Jadi sebetulnya pusat kegiatan ini ada di 2 sektor. Jadi ada sektor Kuta Selatan dan sektor Kuta Utara. Jadi sektor Kuta Selatan itu pusatnya di Pantai Kedonganan, dan sektor Kuta Utara itu pusatnya di Pantai Kuta. Jadi memang sebetulnya kegiatan ini sudah terlebih dahulu sudah sering dilakukan oleh pihak TNI dan Pemda Badung setiap hari. Jadi memang sering dikerahkan sekitar 100 personel setiap harinya untuk membersihkan sampah-sampah di Pantai Kuta ini, karena memang Pantai Kuta merupakan destinasi tujuan wisata yang cukup populer di sini, dan persoalan sampah ini memang sangat berpengaruh terhadap sentimen daripada pariwisata di Bali saat ini. Dan saat ini karena memang persoalannya adalah respon daripada Presiden kemarin yang mengatakan bahwa persoalan sampah ini harus segera dipulihkan begitu. Jadi hari ini pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2026 personel yang dikerahkan lebih banyak, dan memang lebih banyak lagi Pantai Kedonganan bisa mencapai lebih daripada 1.000 personel. Ya, Putu, setelah kita tahu sempat ditegur secara terang-terangan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas kemarin soal Bali banyak sekali dipenuhi dengan sampah, dan hari ini ada aksi bersih-bersih di Pantai Kuta. Apakah ada arahan dari Pemprov Bali terkait dengan pengelolaan sampah, termasuk juga dari Dinas Lingkungan Hidup setempat? Ya, betul sekali, Adisti, bahwasanya memang dari Pemkab Badung sendiri menghimbau agar masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam persoalan sampah ini, karena memang di Badung sendiri sangat terkenal dengan daerah pariwisatanya, khususnya misalnya seperti pantai-pantai selatan Bali, Pantai Kuta, Pantai Kelan, kemudian Pantai Jimbaran, itu dihimbau untuk memang mengakomodir persoalan sampah ini dengan sangat detail. Khususnya misalkan di Pantai Kuta itu sering terjadi penumpukan sampah-sampah kayu yang setiap November hingga Maret itu selalu berdatangan. Sampah-sampah kayu ini berada di perairan Pantai Kuta, jadi memang harus dibersihkan menggunakan alat berat. Jadi memang himbauannya untuk masyarakat juga harus lebih perhatian lagi dengan kebersihan di pantai. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV, Putu Farah, dan juga juru kamera Kadek Santosa melaporkan langsung dari Pantai Kuta, Badung, Bali. Terima kasih, Putu Farah.